Selamat berjumpa kembali di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kita langsung saja ke materinya. Aplikasi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku itu adalah sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi bukan depresi, ini bukan sudut yang stres ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Sudut elevasi ini adalah ilustrasi gambarnya. Lalu pengertiannya seperti ini. Sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke atas. Oke, pengamat melihat ke atas ya. Berarti sudut yang terbentuk antara garis pandang itu yang miring, dan garis mendatar ketika pengamat melihat ke atas. Lalu yang berikut adalah sudut depresi. Nah, yang berlaku sebagai pengamat di sini adalah burung. Jadi burung melihat ke bawah. Seekor burung melihat seorang manusia mungkin. Jadi sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke bawah. Jadi sudutnya yang terbentuk ini. Jadi untuk lebih mudah mengingatnya, jadi sudut elevasi itu adalah pengamat melihat ke atas. Kalau sudut depresi itu pengamat melihat ke bawah. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh, perhatikan gambar di samping. Diketahui seorang yang berada di mercusuar setinggi 42 × 3 meter sedang mengamati sebuah perahu di bawahnya dengan jarak antara perahu dan mercusuar sejauh 126 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah, oke, kita lengkapi dulu. Mercusuar ini tingginya 42 × 3. Kemudian jarak antara mercusuar dan kapal itu adalah 126 meter. Di sini satuannya sudah sama-sama meter ya. Kemudian di sini ada theta yang ditanyakan. Ini adalah yang ditanyakan. Theta ini adalah sudut depresi yang ditanyakan. Nah, theta ini akan bernilai sama, atau sudut ini akan bernilai sama dengan sudut yang di bawah sini. Sehingga kita bisa sederhanakan gambarnya seperti ini. Oke, ini adalah menara mercusuar. Garis ini adalah garis menghubungkan antara menara dan kapal, lalu ada garis miring. Oke, di sini siku-siku. Nah, theta tadi kita sudah pindahkan di bawah sini, jadinya di sini. Oke, ingat ya. Theta yang di atas sudut depresi ini akan bernilai sama dengan yang di bawah. Karena apa? Karena kedua sudut ini berseberangan. Oke, kita lanjutkan. Ini 42 × 3. Lalu ini 126. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut ini. Oke, kemarin kan kita sudah belajar di video-video sebelumnya, kita sudah belajar tentang sin, cos, tan. Sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Oke, kira-kira kita menggunakan perbandingan trigonometri yang mana? Sin kah, cos kah, tan? Tergantung dengan kondisi ini. Ingat bahwa sisi-sisi yang diketahui panjangnya adalah sisi yang di depan, dan sisi yang di samping sudut. Depan, samping, desa berarti kita menggunakan tan. Jadi tan theta itu sama dengan desa, perbandingan sisi depan per sisi samping. Desa. Depannya theta adalah 42 × 3 dan sampingnya theta adalah 126. Kemudian kita cari apakah 42 dan 126 ini kita bisa sederhanakan. Ya, bisa. Kita bagi dengan 42.
sehingga sisa 42, sisa 1 ya. Jadi sisa akar 3. Ini sisa 1. 126 bagi 42 itu 3. Jadi sini saya bisa tuliskan tan theta itu sama dengan 1/3 akar 3. Oke, sampai di sini yang orang tanya adalah tetanya, sudutnya. Berapa nilainya? Tetanya sama dengan, di sudut-sudut istimewa diingat-ingat ya. Tan sudut berapakah yang nilainya 1/3 akar 3? Tan ya. Tan sudut berapakah? Tan sudut berapakah yang nilainya 1/3 akar 3? Jadi tetanya bernilai 30 derajat. Jadi tan 30 derajat itu bernilai 1/3 akar 3. Jadi sudut depresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Contoh yang kedua. Susi melihat puncak sebuah pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Ingat ya, sudut elevasi berarti memandang ke atas. Jika jarak Susi dengan pohon 10 meter dan tinggi badan Susi 150 cm, berapakah tinggi pohon tersebut? Oke, di sini satuannya ada meter dan cm. Kita samakan dulu, kita bawakan ke meter ya. Berarti 150 cm ini sama dengan 1,5 meter ya. Oke, kita kerjakan soalnya. Berapa tinggi pohon tersebut? Pertama kita buat ilustrasi ya. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ada manusia yang namanya Susi memandang pohon ya. Ini pohon. Dengan sudut elevasi. Oke, sabar. Ini Susi memandang sebuah pohon, puncak pohon. Nah, seperti ini. Jadi sudut elevasi adalah sudut antara garis pandang dan garis mendatar. Jadi ini ya. Nah, ini sudut yang dibentuk antara garis pandang dan garis mendatar. Tetanya di sini. Ini adalah sudut elevasinya yang bernilai 30 derajat. Oke, kita lanjut. Jika jarak Susi dengan pohon 10 meter dan tinggi badan Susi, tinggi badan Susi tingginya 1,5. Kemudian jarak Susi dengan pohon jaraknya itu adalah 10 meter. Nah, yang ditanya adalah tinggi pohon. Pohon ini tingginya berapa? Oke, dari gambar ini kita lengkapi beberapa hal. 10 meter jarak antara Susi dan pohon. Jadi garis yang di bawah ini itu panjangnya sama dengan yang ini, yang garis mendatar, yang garis datar tadi. Berarti ini juga 10 meter. Oke. Kemudian yang berikut, pohonnya itu kita tidak hitung panjang seluruhnya. Kita akan menghitung panjang sebagiannya saja. Karena apa? Sebagiannya ini itu sudah sama dengan tinggi Susi. Jadi ini tingginya ya 1,5 meter ini. Nah, jadi kita akan menghitung sisanya ini ke atas nih. Nah, kita gambar ke gambar yang sederhana seperti ini. Kita gambar sebuah segitiga siku-siku. Jadi sisanya ini ya. Ini adalah sisa pohon. Nah, ini adalah sudut elevasinya 30 derajat. Ini siku-siku. Ini adalah gambar sisa pohon ini. Ataukah saya gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada pohonnya, ini ada siku-siku di sini. Oke, kita lengkapi
ini adalah 10 meter, terus sudutnya ini adalah 30 derajat. Kemudian ini yang ditanya. Kita langsung saja menggunakan perbandingan trigonometri, perbandingan tan. Kenapa? Yang ditanya adalah depan sudut, sudutnya diketahui, lalu ada satu sisi di samping sudut ini diketahui. Jadi tan 30 sama dengan, misalkan yang ditanya ini saya misalkan X ya, X per 10. Tan itu desa, depannya 30 itu X, sampingnya 30 adalah 10. Jadi ini kita kalikan, jadi X sama dengan tan 30 kali 10. X sama dengan tan 30 itu adalah 1/3 akar 3 kali 10. X sama dengan 1/3 akar 3 kali 10 adalah 10/3 akar 3. Nah, tingginya itu adalah 10/3 akar 3. Jadi tinggi pohon seluruhnya yaitu 1,5 ditambah dengan 10/3 akar 3 seperti ini. Oke, saya harap kalian bisa paham ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.